Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adini Salsabila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ragam bahasa. Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicara melalui bahasa yang diungkapkan. Menurut Bachman dalam buku Sri Tata bahwa ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, atau orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Dengan kata lain, ragam bahasa adalah variasi yang terjadi karena pemakaian bahasa. Menurut Mito Rahayu, ragam bahasa terjadi karena ada ragam wilayah, pemakaian, dan bermacam-macam penutur, faktor sejarah perkembangan masyarakat, dan turut menimbulkan faktor sejumlah ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa menurut media atau sarana. Menggunakan bahasa berdasarkan media pengantar atau saran yang digunakan terbagai atas ragam lisan dan ragam tulis. Menurut Santoso 2017, untuk lebih jelasnya, berikut merupakan ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Menurut Santoso, untuk lebih jelasnya berikut merupakan ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua adalah tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Yang ketiga adalah tidak harus memperhatikan unsur gramatika, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat adalah berlangsung cepat. Kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Menurut Santoso 2017, ciri-ciri ragam bahasa lisan. Yang pertama adalah memerlukan orang kedua atau lawan bicara. Yang kedua adalah tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga adalah tidak harus memperhatikan unsur gramatika, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Yang keempat adalah berlangsung cepat. Dan berikut ini adalah ciri-ciri ragam tulis. Yang pertama adalah tidak memerlukan orang atau lawan bicara. Yang kedua adalah bersifat objektif. Yang ketiga adalah tidak tergantung kondisi, ruang, situasi, ruang, dan waktu. Yang keempat adalah mengembangkan konsep makna yang jelas. Dan ketentuan ragam tulis. Yang pertama adalah memakai ejaan resmi. Kedua adalah menghindari unsur kedaerahan. Ketiga, memakai fungsi gramatikal secara eksplisit. Dan empat, memakai bentuk sintesis. Kelebihan ragam tulis. Yang pertama adalah informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media atau materi yang menarik dan menyenangkan. Kedua adalah umumnya memiliki kedekatan budaya dan kehidupan masyarakat. Dan selanjutnya adalah kelemahan ragam bahasa tulis. Yang pertama adalah alat atau sarana yang memperjelaskan pengertian serta bahasa lisan tidak ada akibatnya bahasa tulis harus disusun lebih sempurna. Yang kedua adalah tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur jika harus mengikuti langkah-langkah bahasa yang dianggap cenderung miskin dan daya pikat dan nilai jual. Dan selanjutnya ada kosakata. Aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa, tulisan unsur dasar hurufnya melambangkan bahasa lisan. Oleh karena itu sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulisan itu sama.
Padahal kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa memiliki seperangkat kaidah yang tidak induktif benar meskipun ada pula kesamaannya. Ragam bahasa menurut pendidikan. Ragam bahasa menurut pendidikan terbagi atas ragam bahasa baku dan tidak baku. Ragam bahasa baku menggunakan kaidah bahasa yang lebih lengkap dibandingkan dengan ragam bahasa tidak baku. Ragam ini dapat dalam karya ilmiah, laporan, seminar, dan pidato resmi, wawancara resmi, atau pidato kenegaraan. Sementara itu ragam tidak baku terdapat pada penggunaan bahasa sehari-hari. Dan selanjutnya adalah ragam bahasa baku. Yang pertama adalah mantap. Mantap artinya adalah sesuai dengan kaidah bahasa. Yang kedua adalah dinamis, artinya tidak statis atau tidak baku. Cendekia, ragam bahasa baku bersifat ragam baku dipakai pada tempat-tempat resmi. Yang keempat adalah seragam, ragam baku bersifat seragam. Pada hakikatnya proses pembentukan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Bahasa baku, tulisan atau dan ragam baku. Lisan dalam bahasa Indonesia kita sudah mengenai ragam lisan dan ragam tulis. Ragam baku adalah ragam tidak baku. Oleh sebab itu muncul ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulisan adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku pelajaran atau buku ilmiah. Selanjutnya adalah pembedaan antara ragam standar dan non standar. Semi standar dilakukan berdasarkan yang pertama adalah topik yang sedang dibahas, hubungan antara pembicaraan. Yang ketiga, medium yang digunakan. Yang keempat adalah lingkungan atau situasi yang pembicaraan terjadi. Ragam bahasa dalam bidang wawancara adalah ragam meliputi ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, ceramah atau tulisan ilmiah. Ciri-ciri ragam ilmiah adalah bahasa Indonesia ragam baku, menggunakan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda, menggunakan kata istilah yang bermakna lugas, menghindari pemakaian kata istilah dan bermakna kisar, menghindari penonjolan persona dengan tujuan menjaga objektif isi tulisan. Ragam bahasa dalam bidang wawancara meliputi ragam ilmiah dan ragam populer. Ragam ilmiah ragam bahasa dalam bidang wawancara meliputi ragam ilmiah, ragam populer. Ragam ilmiah merupakan ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah, ceramah, atau tulisan ilmiah. Ciri-ciri ragam ilmiah. Yang pertama adalah bahasa Indonesia ragam baku, menggunakan kalimat efektif, menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Dan selanjutnya adalah ragam bahasa Indonesia berdasarkan topik pembicaraan. Yang pertama adalah ragam politik. Bahasa politik berisi kebijakan yang dibuat oleh penguasa dalam rangka penataan dan mengatur kehidupan masyarakat. Kedua adalah ragam hukum. Salah satu ciri khas dari bahasa hukum adalah menggunakan kalimat yang panjang dan pola kalimat yang luas. Yang ketiga adalah ragam sosial dan ragam fungsional. Dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidah didasarkan atas sepakat bersama dan lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Menurut ahli Catcher, berbagai ragam bahasa Indonesia menjadi 7 ragam bahasa sebagai berikut. Yang pertama adalah ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari wilayah tertentu dan biasanya disebut dengan istilah dialek. Ketiga adalah ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu, biasanya disebut sosiolek. Keempat adalah ragam bahasa yang digunakan dalam kegiatan suatu bidang tertentu, seperti kegiatan ilmiah, sastra, dan hukum. Yang kelima adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau situasi resmi, biasanya disebut dengan istilah bahasa baku atau standar. Bahasa baku atau standar adalah bahasa yang
dasar hukum atau dijadikan standar. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah di dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.